Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 13 yang beranggota Rebiana Okta Pramesti, Toti Aprianti, dan Wiwi Elia akan menjelaskan materi tentang statistika dengan mata kuliah pembelajaran matematika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Rebiana Okta Pramesti. Yang pertama, pengumpulan data. Sebelum memperoleh sebuah data, maka kita harus melakukan proses pengumpulan data. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan data, diantaranya melalui penelitian, wawancara, polling atau angket, dan yang terakhir, penghitungan langsung. Bagian B, penyajian data. Setelah memperoleh data, biasanya data-data tersebut disajikan dalam beragam bentuk. Salah satu contoh data yang bisa disajikan adalah nilai matematika dari siswa yang ada di sebuah sekolah. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyajikan sebuah data. Yang pertama, menggunakan tabel. Data bisa digambarkan dengan menggunakan tabel. Berikut adalah contoh tabel data nilai matematika siswa SD Tunas Harapan. B. Diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, kita harus mencari persentase besar sudut dari data yang didapat. 1. Nilai 65 sama dengan 5/50 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. 2. Nilai 70 sama dengan 9/50 dikali 360 derajat sama dengan 64,8 derajat. 3. Nilai 75 sama dengan 14/50 dikali 360 derajat sama dengan 100,8 derajat. 4. Nilai 80 sama dengan 10/50 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. 5. Nilai 85 sama dengan 5/50 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat sama dengan 36 derajat. 6. Nilai 90 sama dengan 7/50 dikali 360 derajat sama dengan 50,4 derajat. Dari tabel di atas, kita bisa mengetahui 1. Ada 5 siswa yang memperoleh nilai 65. 2. Ada 9 siswa yang memperoleh nilai 70. 3. Ada 14 siswa yang memperoleh nilai 75. 4. Ada 10 siswa yang memperoleh nilai 80. 5. Ada 5 siswa yang memperoleh nilai 8. 6. Ada 7 siswa yang memperoleh nilai 90. Dan cara yang kedua ialah menggunakan diagram. Diagram ada beragam bentuknya, mulai dari diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Yang pertama, diagram batang. Mari kita ubah data di atas ke dalam bentuk diagram batang. Salak 7%, semangka 12%, apel 25%, melon belum ditentukan, mangga 14%, jeruk 11%, duku 13%. Kurang lebihnya diagramnya seperti ini. Untuk selisih penjualan buah semangka dan salak, maka kita harus menghitung terlebih dahulu masing-masing hasil penjualan buah tersebut. Semangka 12/100 dikali 1200 sama dengan 144 buah. Salak 7/100 dikali 1200 sama dengan 84 buah. Hasil penjualan buah semangka dikurangi dengan hasil penjualan buah salak, yaitu 144 buah dikurangi 84 buah, sama dengan 60 buah. D. Jumlah melon. Untuk jumlah melon, karena melon di sini belum ditentukan berapa persennya, maka kita harus menghitung terlebih dahulu. Melon
100% dikurangi jumlah keseluruhan, yaitu jumlah keseluruhannya dikurangi 25% ditambah 7% salak, ditambah semangka 12%, ditambah 13% duku, ditambah 11% jeruk, dan tambah 14% mangga. Maka sama dengan 100% dikurangi 82%, hasilnya 18%. Buah melon yang terjual 18/100 dikali 1200 sama dengan 216 buah. Penyelesaian A 14/100, di mana 14 tersebut itu merupakan jumlah buah mangga dikali jumlah keseluruhan buah yang terjual, yaitu 1200 sama dengan 168 buah. B. Jumlah buah apel 25/100 dikali dengan jumlah keseluruhan buah yang terjual, 1200 sama dengan 300 buah. Untuk Hasil dari nilai ulangan akhir semester 1 kelas 5 SD pelajaran matematika SD Majujaya 03 adalah sebagai berikut. Kita terlebih dahulu membuat tabel dan yang langkah keduanya itu kita menentukan jumlah siswa yang nilainya di atas 80, yaitu ada 10 orang. Yang selanjutnya, selisih jumlah siswa yang nilai tinggi dan terendahnya itu, nilai tertinggi itu ada 8 orang dan yang terendah itu ada 5 orang. Dan hasilnya itu dikurangi, hasilnya ada 3 orang. Untuk diagram garis sama seperti diagram lingkaran, halnya saja berbeda bentuknya. Untuk yang C yaitu pengolahan data. Pengolahan data ini dibagi menjadi 3, ada min, modus, dan median. Yang pertama min. Min adalah nilai rata-rata dari keseluruhan data, diperoleh dengan cara menjumlahkan dulu seluruh nilai dan dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua ada modus. Modus yaitu nilai yang sering muncul pada data tersebut. Yang ketiga ada median. Median itu adalah nilai tengah, diperoleh dengan cara mengurutkan terlebih dahulu dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar, dengan catatan apabila data tersebut genap, maka nilai tengahnya itu berarti ada 2. Angka 2 tersebut itu dijumlahkan terlebih dahulu lalu dibagi 2. Di sini saya memiliki contoh soal, yaitu terdapat data yaitu 7, 5, 6, dan 2. Carilah min, median, dan modus. Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan alat peraga. Alat peraga ini bisa disebut dengan papan pengolahan data. Langsung saja kita cari min. Min itu yaitu rata-rata. Untuk data yang pertama itu angka 7. Berarti kita letakkan 7 angka. Di sini saya menggunakan koin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 koin letakkan di sini data pertama. Dan untuk data kedua yaitu 5, kita letakkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk data yang ketiga yaitu ada 5 juga, 1, 2, 3, 4, 5 koin. Dan untuk data yang keempat itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk data yang terakhir itu ada 2, berarti kita letakkan 2 koin di sini. Untuk soal yang pertama itu kan mencari min atau rata-rata. Nah, di sini kan ada koin
yang jumlahnya cuma 2. Kita pindahkan dari data yang pertama yang jumlahnya itu 7. Kita pindahkan 2 koin, kita pindahkan 2. Jadi di sini untuk data yang kelima itu menjadi 4 koin. Nah, tadi kan data yang keempat itu ada 1 koin. Kita pindahkan dari 1 koin dari data 4 ke data 5. Jadi kan 5 koin. Jadi data 1, data 2, data 3, data 4, data 5 itu jumlah koinnya itu ada 5. Jadi rata-rata dari data tersebut itu 5. Atau bisa juga kita menggunakan rumus min. Rumus minnya itu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah seluruh datanya itu berarti jumlah data-data ini dijumlahin dulu, berarti 7 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 2. Banyaknya data itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Datanya ada 5, berarti dibagi 5. Kita jumlahin 25 dibagi 5 sama dengan 5. Sama kayak tadi memakai alat peraga, yaitu hasilnya 5. Untuk soal yang kedua yaitu kita mencari median. Median itu nilai tengah, dimana ketika mencari median kita harus urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti kita mulai dari 2, 5, 6, dan 7. Untuk data pertama dari yang terkecil yaitu berarti 2, kita siapkan 2 koin pertama, terus koin yang kelima, terus koin yang kelima lagi, koin 6, data keempat yaitu 6, dan untuk data yang kelima yaitu 7. Untuk mencari median yaitu nilai tengah. Ketika data tersebut ganjil, kita langsung saja tentukan nilai tengahnya yaitu 5. Tapi ketika apabila data tersebut menjadi genap, misal kita angka data yang kelima kita hapus dulu. Nah, jadi angka tersebut genap, data tersebut genap, berarti kita nilai tengahnya itu ada 2 data. 2 data kita ambil dari 5, data kedua dan data ketiga. Data kedua itu berjumlah 5 dan data ketiga juga berjumlah 5. Nah, data tersebut itu ditambahkan terlebih dahulu, terus dibagi 2. 5 tambah 5 dibagi 2 hasilnya 10 bagi 2 hasilnya 5. Kita selesai penyelesaiannya apabila data genap dari 2, 5, 5, dan 6. Mediannya adalah kita ambil dari data 2 dan data 3, yaitu berjumlah 5. 5 tambah 5 dibagi 2. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Yang selanjutnya ada mencari modus. Mencari modus itu nilai yang sering muncul. Nah, kita lihat data tersebut, nilai yang sering muncul itu ada 5 tadi, karena kan 5 itu munculnya 2 kali. Berarti data yang sering muncul itu yaitu 5. Mungkin pemaparan materi dari kelompok kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.